Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tugas sesi mata kuliah komunikasi organisasi pada tugas sesi 14, saya ingin menjelaskan atau menganalisis dan mengidentifikasi masalah di perusahaan kali ini. Perusahaan ini memiliki 500 karyawan di seluruh dunia dan memiliki atasan atau kepala perusahaan. Anggaplah bernama Bapak Andi. Bapak Andi ini telah menjadi atasan atau diangkat menjadi atasan selama 10 tahun sampai saat ini. Selama 10 tahun perusahaan ini berkembang pesat. Akan tetapi belakang hari ini karyawan 500 itu mulai hilang arah atau hilang semangat dan loyalitas terhadap perusahaan mulai berkurang. Setelah dilakukan survei oleh perusahaan mendapatkan faktor penyebab utama kenapa karyawan mulai hilang semangat dan loyalitas terhadap perusahaan itu menurun. Penyebab faktor utama itu adalah atasan itu sendiri, itu Bapak Andi. Bapak Andi ini selama masa jabatannya selama kurang lebih 10 tahun, dia berkepemimpinan otoriter terhadap karyawannya dan tidak memberikan hal positif kepada karyawannya itu sendiri. Maka dari itu karyawan belakang hari ini merasa tidak dihargai dan tidak bisa melakukan ide-ide hal baru terhadap perusahaannya itu sendiri. Lantas bagaimana jika saya menjadi seorang konsultan di perusahaan itu dan ditunjuk perusahaan untuk membantu perusahaan untuk merangkai program kepelatihan yang baru dan mencari pelatih baru untuk tata cara kepemimpinan yang baru untuk memajukan perusahaan itu. Baik, kita bedah kali ini jika kita menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana gaya kepemimpinan Bapak Andi ini. Mungkin sudah dijelaskan dari awal, kepemimpinan Bapak Andi ini yaitu otoriter dan tidak memberikan atau tidak pernah sama sekali tidak memberikan hal positif kepada karyawannya itu sendiri. Lantas bagaimana hal itu untuk dihilangkan dan menjadi hal positif kepada karyawan itu sendiri? Jika kita bedah, gaya kepemimpinan otoriter itu tidaklah hal yang positif bagi karyawannya itu sendiri. Bagaimana tidak? Di perusahaan ini cenderung untuk melakukan hal-hal yang menjadikan karyawan itu mengharuskan loyalitas kepada perusahaan itu sendiri. Akan tetapi perusahaan itu harus loyalitas juga terhadap karyawannya itu sendiri untuk menjaga kenyamanan karyawannya itu sendiri. Dan Bapak Andi pun jika kita bedah yang tidak pernah sama sekali memberikan hal positif kepada karyawannya, cenderung itu menciptakan karyawan tidak nyaman terhadap pekerjaannya, tidak nyaman kepada gaya kepemimpinannya, tidak nyaman kepada perusahaannya itu sendiri. Karena hal itu, karyawan belakang hari ini tidak merasa nyaman dan loyalitas kepada perusahaan itu berkurang. Lalu bagaimana jika saya menjadi seorang konsultan di perusahaan itu dan membantu membuat program pelatihan yang baru agar menciptakan perusahaan yang baik, lancar, dan memberikan kenyamanan terhadap karyawannya itu sendiri. Mungkin ada beberapa aspek poin yang mana poin ini penting bagi perusahaan itu sendiri. Yang ke satu adalah mengidentifikasi atau memberikan pengetahuan kepemimpinan yang baru terhadap atasan-atasan yang mungkin saja nanti menjadi atasan yang baru. Yang kedua itu adalah melaraskan atau memberikan pengetahuan gaya kepemimpinan yang baru sesuai nilai-nilai norma yang berlaku di perusahaan itu. Dan yang ketiga itu adalah kolaborasi antara perusahaan dan karyawan itu sendiri, karena karyawan itu memiliki ide untuk menginginkan perusahaan itu menjadi maju, lancar, dan perusahaan itu harus serta-merta mendengarkan ide-ide karyawannya itu sendiri. Karena dari poin-poin itu akan terciptanya kenyamanan bagi perusahaan, kenyamanan bagi karyawan itu sendiri, tidak ada batas. Lalu bagaimana implementasi perancangan program pelatihan itu dengan menggandeng manajemen perusahaan itu, salah satunya dengan cara merancang kepelatihan yang baru agar konsultan dan tim manajemen perusahaan itu satu pemikiran, satu visi misi yang berlaku di perusahaan itu. Setelah itu poin kedua yaitu adalah perancangan proses pelaksanaan kepemimpinan yang baru. Karena
konsultan dan manajemen perusahaan itu harus seperti misi-misi. Perencanaan kepemimpinan gaya baru antara konsultan dan manajemen itu harus selaras dengan satu visi misi. Setelah itu, ketika perencanaan kepemimpinan pemrograman yang baru ini muncul, lalu selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini akan terlihat bagaimana upaya kepemimpinan yang baru ini bakal muncul terhadap gaya baru di masa yang datang. Lalu bagaimana evaluasi setelah implementasi itu? Ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah pilih atau kumpulkan kriteria yang sudah berhasil dalam pemrograman pelatihan itu. Dan yang kedua, kumpulkan data-data pemrograman pelatihan. Setelah itu, yang ketiga adalah mengevaluasi pelatihan pemrograman yang baru, apakah berhasil sesuai yang diharapkan atau tidak. Setelah itu, kita dapat menyimpulkan jika pelatihan yang baru ini berhasil, maka akan terciptanya kenyamanan bagi perusahaan tentunya dan kenyamanan bagi karyawan itu sendiri. Maka dari itu penting bagi perusahaan untuk menyadarkan bagaimana tata cara program kepelatihan yang baru ini dapat menjunjung tinggi aspek kenyamanan bagi karyawannya, menjunjung tinggi aspek bagi atasannya untuk menjaga atasan agar tidak otoriter dan selalu memberikan hal positif bagi karyawannya itu sendiri. Mungkin bagi saya sekian untuk menganalisis, mengidentifikasi perusahaan ini, baik buruknya atau salah dari perkataannya mungkin mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.